Yuk kita akan coba mendengarkan informasi ergonomis ya mengelola stres bersama dengan Dr. Irwan ya yang sudah hadir sini bersama dengan Rumah Sakit Boromius. Dr. Irwan yang mana ya? Oh ini dokternya ya? Ya ilah masih muda. Hai dok. Barangkali ada yang bisa bantu. Saya Dr. Odi. Hah? Saya Dr. Odi. Oh Dr. Odi, ya. aduh. Selamat sore semua. Di sini. Selamat sore. Baik, perkenalkan kami dari Rumah Sakit Boromius Group. Saya dengan Dr. Brodiawan, saya spesialis jiwa. Saya akan membantu untuk bersama-sama dengan rekan saya, yaitu Dr. Irwan Suhadi, spesialis okupasi MKK. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang masalah ergonomis. Oke, silahkan. Dok. Oh, tektokan. Oh, oke, sorry. Oke. Sebelahan gini ya, Dok ya. Oke. Monggo silahkan Dr. Odi dan Dr. Irwan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah sore tapi masih semangat ini ya. Suaranya kok kurang keras ya? Masih semangat? Baik, kita perkenalan dulu. Ini dengan dokter, silakan Dr. Irwan Suhadi, MKK SPOK ya. Oke, mungkin untuk pertama kali kita mengenal dulu. Dr. Irwan ini adalah spesialis kedokteran okupasi. Mungkin bisa diceritakan Dr. Irwan, untuk okupasi sendiri itu bagaimana sih dok? Baik, selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Irwan, saya dari Rumah Sakit Jaya Kawaluyan, saya dokter spesialis kedokteran okupasi. Jadi saya harus memperkenalkan dulu ya, spesialis okupasi itu apa, karena kan mungkin Bapak Ibu tidak tahu apa itu spesialis okupasi, karena ini tuh sebenarnya cabang kedokteran yang baru. Jadi ini pakai definisi saya ya. Jadi spesialis okupasi itu adalah bagian dari cabang ilmu kedokteran, yaitu kedokteran komunitas. Ya, fungsinya itu adalah untuk preventive medicine. Jadi untuk mencegah seseorang untuk jatuh sakit di tempat kerja. Jadi istilahnya kan komunitas ya. Jadi komunitas di sini adalah komunitas masyarakat kerja atau karyawan. Nah, itu tugas saya adalah untuk menjaga supaya teman-teman kita nih yang bekerja ya itu tidak jatuh sakit karena proses bekerjanya, karena cara bekerjanya, atau karena exposure atau karena pajanan yang ada di tempat kerja, itu supaya tidak mengekspos ke diri pekerja dan menjadi sakit. Nah, itulah yang kita kelola ya, dari pekerjanya, dari tempat kerjanya, itu yang kita kelola. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi sakit? Nah, itu juga bagian dari saya juga. Kalau sudah terlanjur sakit, nah itu tugas saya adalah untuk menilai apakah karyawan kita yang sudah sakit ini bisa kembali lagi ke tempat kerja semula atau tidak. Kalau tidak bisa, apa yang direkomendasikan? Apakah bisa bekerja di tempat yang lain sesuai dengan kondisi medisnya gitu ya. Jadi supaya tidak beresiko pada saat karyawan kita yang sudah sakit untuk kembali lagi ke tempat kerja itu tidak ada resiko, atau resikonya seminimal mungkin supaya bisa bekerja lagi dengan aman gitu ya. Itu tugas saya sebenarnya. Jadi untuk mencegah, untuk memelihara kesehatan, dan juga untuk meningkatkan kesehatan dari teman-teman kita yang bekerja. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ya dok ya. Jadi ini memang bidang spesialisasi baru di kedokteran.
dan juga belum banyak ya dok ya? Ya, belum banyak. Belum banyak ya dok ya, mungkin se-Indonesia mungkin baru berapa ya dok ya? Ya. Nah, jadi kita beruntung Rumah Sakit Baromais Group ini memiliki Dr. Irwan, yaitu spesialis kedokteran okupasi. Jadi nanti kita bisa sharing, bisa konsultasi, silahkan bagi yang nanti akan menanyakan tentang masalah okupasi atau istilahnya tempat kita bekerja itu kita seharusnya bagaimana gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, mungkin untuk hari ini kita akan membahas topik apa dokter? Ya, tentang ergonomi. Ergonomi ya dok ya? Ya, baik dokter, silakan dok. Baik, jadi ergonomi itu adalah suatu ilmu ya yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia yang dihubungkan dengan pekerjaan atau proses kerja ya. Jadi di dalam pada saat kita bekerja kan kita pasti ada proses kerja ya, ada cara kita untuk melakukan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan suatu produk gitu ya. Itu namanya proses kerja, itu namanya cara kerja. Nah, supaya cara kerja yang dilakukan oleh kita itu membuat badan kita tuh tetap nyaman ya. Kita kerja selama 8 jam, 9 jam gitu ya, supaya tubuh kita tuh tetap nyaman, tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan pegel-pegel gitu ya di badan kita, dan terus bekerja konsisten, setia gitu ya dengan pekerjaan kita dalam waktu yang lama, dan mudah-mudahan juga produktivitasnya meningkat gitu ya. Kita bisa menghasilkan produk yang lebih banyak. Itu kita perlu belajar bagaimana sih cara memposisikan tubuh kita, memposturkan tubuh kita itu supaya kita bisa bekerja dengan baik gitu ya, tanpa menimbulkan nyeri gitu ya, dan juga stres ya. Karena kalau kita sudah bekerja terus setelah kita bekerja timbul pegal-pegal, linu-linu di badan, ya itu kan tentu kita merasa lelah ya. Nanti lama-lama kita lelah secara fisik ya, lama-lama kita juga akan jatuh ke dalam kelelahan mental. Nah, makanya di sini kita akan sharing, kita akan berbagi ilmu bagaimana cara bekerja yang baik, postur tubuh kita yang baik gitu ya. Oke dok, mungkin ada faktor-faktor apa ya dok ya yang mempengaruhi ergonomis seseorang dalam bekerja dok? Ya, jadi ada faktor-faktor ergonomi yang perlu kita breakdown satu persatu yang bisa menimbulkan istilahnya itu gangguan otot rangka ya, atau gotrak ya. Itu gangguan otot rangka yang disebabkan karena cara kita bekerja. Jadi faktor-faktornya itu bisa dari postur janggal, postur tubuh yang janggal atau awkward position ya. Kemudian postur janggal itu seperti apa sih? Contohnya jongkok, itu sudah postur janggal ya. Jadi kita bekerja sambil jongkok itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam postur tubuh yang janggal ya, atau awkward position. Atau kita harus meraih ke atas, bahu terangkat ke atas, atau kita harus menjangkau, itu semua masuk ke dalam awkward position, itu yang harus dihindari. Kemudian bisa juga dari posisi kerja statis ya. Posisi kerja statis artinya misalnya kita duduk lama atau kita berdiri lama lebih dari 1 menit, itu sudah didefinisikan sebagai kerja statis ya. Tubuh kita diam lebih dari 1 menit itu sudah disebut dengan posisi kerja statis. Duduk lama, berdiri lama. Kemudian bisa juga dari proses angkat-angkut ya. Di tempat kerja pasti ada proses angkat-angkut manual, baik itu secara manual atau dengan alat. Seringnya sih dengan manual ya. Itu namanya handling manuver ya. Kemudian ada force ya. Force itu tarikan, dorongan ya, itu semua beresiko untuk gangguan otot rangka. Kemudian gerakan repetitif yang berulang-ulang terus ya dalam 1 jam menggunakan tangan kita terus seperti itu ya, itu namanya gerakan repetitif. Atau ada juga getaran ya, kita menggunakan mesin misalnya yang bergetar, itu juga akan memberikan dampak terhadap otot kita, sendi-sendi kita menjadi sakit. Oke dok, menarik sekali ya dok ya. Tadi dokter bilang posisi, kemudian tadi waktu untuk mengangkat barang gitu dok. Nah mungkin bisa diberikan contoh satu dok, mungkin kalau waktu mengangkat barang gitu, misalnya jarak sekian itu kemudian maksimal ada atau gimana dok? Ketinggiannya yang boleh gitu dok? Ya, jadi untuk mengangkat barang itu kan pasti ada
berat ya, berat dari barang itu sendiri. Nah itu ada hitungannya yang bisa kita hitung, yaitu kalau misalnya kita mengangkat barang itu posisi horizontal, artinya dekatkan sedekat mungkin dengan badan kita, itu paling bagus ya. Semakin jauh dari badan kita itu jelek ya. Jadi horizontal artinya dekatkan dengan badan kita. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu berat benda yang bisa diangkat oleh kita tuh setinggi apa ya. Ternyata 70 sampai 80 cm loh itu tingginya yang masih bisa boleh kita angkat. Lebih dari itu atau kurang dari itu tuh menimbulkan gangguan otot rangka ya. Kemudian ada distance multiplier, artinya pada saat kita memindahkan barang itu ada jarak, ada selisih jarak antara tempat asal ke tempat tujuan. Itu perbedaannya hanya 40 cm. Lebih dari 40 cm beresiko. Misalnya Dr. Odi mau memindahkan speaker ini ya, mau memindahkan ke atas dari speaker situ. Nah, itu kan ada selisih ya. Nah, selisihnya itu kalau lebih dari 40 cm sebenarnya sudah beresiko untuk gangguan otot rangka. Artinya kita tidak bisa mengangkat itu sendirian, harus dibantu dengan alat atau berdua atau bertiga gitu ya. Kemudian posisi tubuh kalau kita twisting itu seperti ini gitu ya. Jadi memutar batang badan tetapi kakinya diem, itu namanya twisting. Itu kalau kita banyak derajatnya twisting itu juga menimbulkan gangguan otot rangka ya. Kemudian frekuensi itu berapa kali harus melakukan angkat-angkut dalam 1 jam misalnya ya, lebih dari 4 kali itu sebenarnya sudah beresiko untuk terjadi gangguan otot rangka. Sama pegangan juga ya, ini kan contoh speaker ini menurut dokter apakah pegangannya bagus? Tidak ada pegangan yang pas gitu ya, untuk tangan, nah itu juga dinilai gitu ya. Mungkin kalau penilaiannya seperti apa dok, menggunakan apa gitu dok? Nah, kalau untuk teman-teman yang bekerja, misalnya posisi berdiri gitu ya, posisi berdiri, ya, mungkin Bapak Ibu punya tempat usaha ya, kemudian ada beberapa karyawan, contohlah karyawannya ribuan gitu ya, di satu area dan area tersebut bekerja berdiri. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari proses kerjanya, posisi karyawan kita yang berdiri itu posisi kerjanya seperti apa. Kemudian kita lihat, kita amati ya proses kerjanya, kemudian kita capture, kita ambil posisi yang paling janggal. Nah, dari posisi yang paling janggal itu kita nilai dengan tools. Ada toolsnya, ada instrumennya yang kita bisa hitung-hitung gitu ya. Kita bisa hitung-hitungan dengan tools tersebut, alat bantu kita untuk bisa mengetahui scoring dari posisi yang paling janggal yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nanti dari nilai skor tersebut kita bisa tahu ini resiko ringan atau ini resiko sedang atau ini resiko berat atau ini very high risk. Kalau sudah berat atau very high risk itu kita harus melakukan perubahan sesegera mungkin. Kalau bisa sekarang juga harus kita mengubah, memodifikasi tempat kerjanya, meja kerjanya, kursinya, ya itu langsung kita intervensi segera. Jadi memang untuk lokasi kita bekerja itu memang nggak bisa sembarangan ya dok ya. Jadi istilahnya ukurannya kursi, kemudian disesuaikan dengan postur orangnya juga gitu ya dok ya. Betul. Kemudian itu nanti kalau misalnya itu posisinya tidak ergonomis tadi dok, misalnya dalam jangka waktu berapa jam atau apa gitu, kemungkinan yang bisa terjadi apa dok? Ya, jadi yang tadi yang saya sebutkan ada posisi kerja statis ya. Posisi kerja statis itu misalnya duduk lama atau berdiri lama. Nah, kalau duduk lama itu kalau kita sudah bekerja 1 jam sebaiknya kita melakukan peregangan, stretching ya. Kalau terus-terusan sampai setengah hari kerja saja itu biasanya tuh timbul tuh neck pain ya, sakit leher.
kepala kita sakit gitu ya, atau punggung belakang bawah kita tuh suka sakit ya, atau disebut dengan low back pain, jadi punggung bawah. Jadi 1 jam kita bekerja duduk, kita harus melakukan peregangan atau stretching ya, 5 menit saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, 5 menit saja sudah cukup untuk melakukan stretching, kemudian kerja lagi ya, duduk lagi, kerja lagi. Kalau berdiri 2 jam. Ya, setelah berdiri lama 2 jam kita bisa melakukan stretching. Ya, setelah itu kerja lagi. Ya, nggak lama, 5 menit saja. Goyang-goyang, tarik-tarik ya, senyaman mungkin 5 menit saja, kemudian kerja lagi. Oh, iya. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi tadi kan dokter menyebutkan dok. Jadi kalau di okupasi itu tadi ada apa dok, nyeri bagian atas apa rangka atas, ya. Rangka bawah gimana dok itu dok? Ya, jadi bisa gangguan otot rangka itu yang paling sering ya di ergonomi itu adalah nyeri leher bagian belakang ya, neck pain istilahnya, kemudian lower back pain ya. Itu bisa terjadi ya karena kita mempertahankan suatu posisi secara tidak sadar gitu ya, karena kan kita kan bekerja berkutat dengan pekerjaan kita sehingga kita tuh nggak sadar dengan posisi tubuh kita yang nggak bener gitu ya. Jadi otomatis nanti lama kelamaan si tubuh itu akan memposisikan dirinya sendiri, akan membalikkan posisinya dia sendiri ke keadaan yang normal gitu ya. Jadi otomatis otot-otot yang menyangga tulang punggung kita itu akan kaku. Itu tuh sebenarnya pertahanan tubuh ya, untuk memposisikan tubuh kita tuh supaya balik lagi gitu loh ke tempat yang normal. Jadi kalau itu terus-menerus terjadi ya ototnya lama-lama akan kaku. Ya, kalau sudah kaku nanti akan mengubah struktur tulang belakang ya, yang harusnya bentuknya agak lordosis gitu ya, atau agak membungkuk ke belakang gitu ya, ini malah jadi bisa membungkuk sekali atau dia malah lurus ya. Itu kan sudah terjadi perubahan struktur tulang belakang. Akibatnya apa? Kalau kita kerja lagi, besoknya kita kerja lagi itu gampang sakit. Kita bekerja berdiri sebentar saja kok sudah sakit ya, itu karena sudah berubah strukturnya. Jadi kayaknya sepele ya dok ya, jadi kayaknya mungkin ini cuma pegel aja, tapi kalau setiap hari seperti itu nanti bisa berbahaya gitu dok ya. Jadi kambuhan dan cepat sekali untuk terjadi, yaitu tadi kambuhannya cepat ya, sering-sering kambuh lah gitu. Oh iya dok. Mungkin saya jadi ini dok, jadi pengen bertanya nggak apa ya dok ya? Ya. Nah, kalau membedakan kan kita namanya orang aktivitas pasti kadang pegal ya dok ya? Ya. Nah, membedakan ini pegalnya itu dari pekerjaan atau karena dari kita aktivitas di luar kerja, gimana dok? Bisa nggak dok itu dok dibedakan dok? Ya bisa. Jadi dengan menggunakan tools tadi ya, kita kan di bagian ergonomi itu kita mempunyai beberapa tools ya, contohnya adalah REBA ya. REBA itu Rapid Entire Body Assessment, itu sebenarnya hitung-hitungan skor-skor yang kita bisa lihat dari posisi karyawan tersebut pada saat bekerja. Itu kita bisa hitung-hitung ya, posisi leher, posisi punggung ya, kemudian posisi legs ya, posisi kaki, kemudian posisi lengan atas, kemudian posisi siku, kemudian sampai dengan posisi pergelangan tangan. Itu semua kita nilai ya. Kalau semua hasilnya tinggi semua gitu ya, terus udah begitu karyawannya mengeluh ada keluhan otot rangka, ya berarti itu cocok ya, artinya skor tinggi ini ya berhubungan dengan keluhan pasien gitu ya. Tapi kalau kita nilai ternyata skornya rendah, kok risikonya ringan, tetapi karyawan tersebut ada keluhan gangguan otot rangka, ya berarti di luar pekerjaan. Baik, wah cukup jelas dok, terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi dokter yang di bidang okupasi dokter ya. Selain itu. Jadi kalau kita kan membahas ergonomi ya. Tadi kan saya sudah singgung ya, kalau ergonomi itu kita perlu memperhatikan postur tubuh kita harus memperhatikan pada saat kita angkat-angkut ya, pada saat kita melakukan gerakan repetitif berkali-kali
ya beban yang harus kita angkat, beban yang harus kita dorong, tarik itu seberapa besar, itu semua ada hitung-hitungannya ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh tempat kerja ya tadi akan menimbulkan kelelahan fisik ya, Dok ya. Jadi kalau kelelahan fisik ya lama-lama orangnya capek ya. Ini kenapa kok saya kerja di sini kok pulang-pulang ke rumah tuh badan sakit-sakit gitu ya. Akibatnya apa ya? Lama-lama pasti mentalnya kena ya, Dok ya. Nah, ini kebetulan Dokter Odi ini spesialis kedokteran jiwa. Nah, ini ergonomi itu nyangkut dengan masalah stres ya, karena kalau kita bekerja tidak sesuai dengan postur tubuh yang baik ya lama-lama akan kena kelelahan fisik, lama-lama kelelahan mental gitu ya. Lama-lama jadi stres ya, Dok ya. Ya, mungkin bisa. Bisa ya, stres. Nah, itu mungkin kita bisa lebih gali lah dengan Dokter Odi, spesialis kedokteran jiwa nih. Karena kalau stres juga saya tidak bisa menilai sendiri nih ya. Kalau ada karyawan yang datang ke saya cek semuanya bagus-bagus aja nih ya, fungsi-fungsinya semua masih bagus ya. Saya cek provokasi nyeri tidak ada gitu ya, hasil ronsennya juga semua bagus, tetapi orangnya itu nggak mau kerja, Dok. Ya, absennya tuh mungkin dalam 1 bulan bisa lebih dari 10 kali absen. Nah, itu kan ada pertanyaannya, ada apa ini ya? Kok sering mengeluh sakit punggung lah ya, sering mengeluh sakit kepala. Ini apakah ada hubungannya dengan tingkat stres? Nah, itu coba kita gali lebih dalam ya. Bagaimana, Dok? Pandangan dokter mengenai stres di tempat kerja ini, Dok. Ya, mungkin saya lanjutkan pembicaraan tadi dari Dr. Irwan ya. Dr. Irwan ini kan menangani yang bagian fisiknya di tempat kerja. Betul. Nah, kalau saya sebagai dokter kedokteran jiwa, itu kita melihat stres. Stres itu apa sih sebetulnya? Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini tahu nggak stres itu sebetulnya dibutuhkan apa enggak? Nah, dibutuhkan nggak nih stres? Stres dibutuhkan nggak? Ayo. Ya, jadi stres itu ada 2 yang kita bilang stres masih fisiologis atau kita bilang masih eustress, itu sebetulnya dibutuhkan. Kalau enggak kita setiap hari cuma kerjanya mager aja di rumah. Nah, nggak mau kerja, nggak mau cari uang, nggak mau berusaha, tidak rajin. Nggak ada stimulasi ya? Ya, betul. Itu ya. Kalau kita bilang itu istilahnya stres itu perlu. Nah, cuma ada yang kita sebut juga dengan distress. Nah, distress itu apa? Distress adalah stres yang istilahnya berlebihan. Dalam artian menetap, terus kemudian stres ini juga istilahnya mengganggu 2 atau lebih fungsi. Oh. Gitu, Dok. Iya. Nah, contohnya apa? Contohnya 2 tempat, satunya di tempat kerja, satunya di rumah. Oh, jadi pulang ke rumah uring-uringan gitu ya? Uring-uringan di rumah, itu juga bisa. Ya. Nah, cuma kalau misalnya di tempat kerja dia mungkin stres ya, mungkin karena bebannya kerja tinggi, tapi sampai di rumah kok sudah biasa nih. Oh, aman kalau begitu? Ya, itu nggak tergolong. Tidak tergolongkan dalam distress tersebut. Nah, kemudian mungkin saya hanya singkat saja untuk masalah stres ini. Stres ini nanti kalau misalnya menetap berkelanjutan, ya, itu bisa juga menimbulkan gangguan-gangguan jiwa. Oh, begitu. Ya, seperti cemas yang berlebih, kemudian depresi, kemudian sulit tidur. Ya. Nah, nantinya bisa berkembang menjadi gangguan jiwa yang lebih berat. Ya. Nah, gampangnya gini sih, gimana sih? Kadang-kadang orang bertanya, gimana sih, Dok, kita untuk mengurangi stres nih kayak apa? Ya. Nah, itu istilahnya kalau kita mengurangi stres, kita ada berbagai macam cara. Ya, gimana, Dok? Nah, yang pertama kita regulasi emosi. Regulasi emosi itu emosi negatif kita itu diusahakan bisa keluar. Contohnya bisa dengan olahraga, dengan cerita, curhat, atau mungkin dengan yang profesional bisa dengan psikolog klinis atau dengan psikiater. Nah, kemudian yang kedua itu dengan memperhatikan kita ini harus berlatih untuk mengelola diri supaya bisa menghadapi stresor itu di kemudian hari lebih baik lagi. Ya. Nah, itu yang nanti memang
lebih sulit lagi itu. Lebih sulit, ya. Ya. Jadi kalau stres di tempat kerja juga ya, karena posisi tubuh kita ya tidak enak pada saat bekerja, itu bisa cerita ya, cerita ke minimal ke rekan kerja deh. Ini kok saya kerja di sini kok badannya begel-begel ya, kamu begitu juga nggak sih gitu ya? Atau kalau enggak ya langsung ke atasannya ya. Ya, bos boleh. Ini kok tempat kerja saya kok menimbulkan sakit pinggang terus ya, itu gimana? Itu harus curhat ya, harus curhat. Seperti itu. Supaya nggak stres. Ya, jadi memang sekali lagi kalau misalnya belum masuk kriteria ya dok ya, kalau misalnya masih cuma satu bidang kemudian juga tidak menetap itu nggak masalah. Oh, ya kita semua orang hidup pasti ada stresnya. Pasti stres. Iya. Ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin di sini ada bapak ibu yang mau menanyakan tentang okupasi boleh. Tentang ada gangguan atau kesehatan mental juga boleh. Ya, jadi okupasi juga saya di sini menangani kesehatan screening prakerja ya. Screening prakerja itu calon karyawan, calon pekerja ya yang akan melamar ke tempat kerja kita itu kita tes, kita screening fisiknya. Nah, bagus nggak ya fisiknya gitu ya. Nah tentu akan saya sesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya gitu ya. Nanti misalnya kita menerima karyawan sebagai food handler misalnya ya, penjamah makanan atau sebagai chef. Nah itu apa saja sih yang harus diperiksa supaya tidak buang-buang uang ya, tidak buang-buang waktu gitu ya. Jadi pemeriksaannya itu terarah dan kita bisa tahu yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut itu penyakit apa sih yang nggak boleh gitu ya, apa yang tidak boleh ada pada orang ini. Nah itu jadinya lebih terarah tuh ya. Nah kemudian juga ada bisa pemeriksaan tahunan ya, jadi karyawan yang sudah diterima bekerja ya setahun 2 tahun itu juga kita bisa analisa ya. Tergantung dengan pajanan yang ada di tempat kerjanya nih ya, white collar atau blue collar gitu ya, untuk karyawan-karyawan yang kerja di area manufaktur misalnya ya, ada proses kebisingan ya dari mesin-mesin yang berisik sekali. Nah itu tuh dalam setahun 2 tahun tuh gimana nih fungsi pendengarannya gitu ya, apakah menurun ataukah masih oke gitu ya. Nah, itu juga kita bisa menilai tentu dengan analisis ya yang tepat ya dari kita. Kemudian juga ada pemeriksaan khusus. Apa itu pemeriksaan khusus? Misalnya ada teman-teman pekerja ya, teman-teman karyawan kita tuh yang sakitnya tuh cuman sendirian. Teman-temannya nggak sakit ya, cuman dia doang yang sakit. Nah itu kita bisa tes apakah ini karena pekerjaannya atau bukan ya. Itu kita bisa menilai pajanannya apa ya. Kalau misalnya di tempat kerja dia menggunakan bahan kimia ya, bahan kimia tertentu, nah itu kita bisa ambil ya, kita bisa ambil sampel darahnya atau sampel urinnya, kemudian kita arahkan yang berhubungan dengan pajanan tersebut ya itu. Kemudian bisa juga menilai kelayakan kerja ya. Kelayakan kerja itu untuk menilai, biasanya sih saya dikonsul dari teman-teman sejawat ya. Misalnya sudah stroke nih, kena stroke ya. Terus masih muda lagi usianya ya, 40-an begitu ya. Tapi sudah kena stroke. Nah itu gimana untuk kembali lagi ke tempat kerjanya? Aman atau berisiko? Ya, itu kerjaan dari saya. Kemudian tadi saya sempat singgung ya, untuk pemeriksaan prakerja itu yang saya nilai adalah fisiknya ya dok ya. Yang saya nilai adalah fisiknya, laboratoriumnya, ronsennya saya nilai, semuanya all about physical ya. Jadi semua tentang fisiknya. Fisiknya oke ya gitu ya, sesuai dengan pekerjaannya. Nah tapi bagaimana nih dok dengan kepribadiannya? Kan kita kan nggak tahu ya, kita terima karyawan nih nanti beberapa bulan kemudian ternyata karyawannya suka berbohong atau suka mencuri atau malah jadi pemarah gitu. Gimana dok supaya bisa tahu di awal gitu dok? Baik, kalau itu termasuk pekerjaan saya dok gitu. Ya, jadi kalau di saya itu di kami di bagian psikiatri itu kita untuk
bisa karyawan yang mau masuk, itu kita bisa lakukan namanya tes psikometri. Nah, tes psikometri itu ada berbagai macam ya. Contohnya salah satunya aja itu yang mungkin sering dilakukan itu MMPI. Oh, MMPI. Ya, jadi MMPI itu mengisi instrumen. Wah, itu banyak tuh Dok, 567 soal. Wah, 500 soal. Nah, biar apa? Biar supaya bisa tahu kekonsistenannya seperti apa. Oh, iya. Nah, kalaupun nanti dia menjawab yang bagus-bagus, ketahuan juga. Oh, iya. Ya, atau Jadi misalnya harus apa dia adanya ya. ya. Harus apa adanya. Jadi itu bisa digunakan. Jadi nanti bisa mengeses, oh kapasitas untuk kerjanya seperti apa. Terus hubungan interpersonalnya seperti apa. Terus kemudian ada kemampuan motivasi. Ya. Kemudian ada juga bisa nggak sih calon karyawan ini kerjasama dengan orang lain, Oh. karyawan lain, terus Bisa. komunikasinya gimana, apakah dia introvert, apa ekstrovert. Nah, itu dia. Nah, dalam artian tidak ada kepribadian yang baik atau buruk, semua kepribadian itu baik. Nah, cuma penempatannya, misalnya nih, kalau dari hasilnya nih kok ini ternyata calon karyawan ini teliti, oh berarti mungkin cocoknya di bagian kasir. Nah, itu bisa Nah, diubah. seperti gitu itu. ya. Bisa dipindahkan. Kejujurannya juga tinggi, bisa di bagian keuangan. Oh, ternyata dia ekstrovert. Oh, berarti bagusnya di bagian marketing. Nah, kita ada. Jadi kita bisa, nanti silakan Bapak Ibu menghubungi kami di Boromius Group. Itu kita ada di bagian psikiatri untuk tes psikometri. Begitu, Dok. Ya, Iya. jadi Bapak Ibu yang mau merekrut karyawan baru ini perlu nih ya tes psikometri ya supaya karyawannya nih nanti kerjanya tuh bener gitu ya, tidak berbohong, tidak mencuri gitu ya, atau tidak mengeluarkan sifat-sifat yang aneh gitu ya. Ya, jadi sebenarnya klop banget nih Dok kita nih Dok. Klop, Jadi ya. dokter yang di bagian fisiknya, Betul. nah saya di bagian kesehatan mentalnya, begitu. Itu oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan silahkan dari Bapak atau Ibu. Tes. Ya, sore Dok. Sore. Saya mau nanya, tadi kan saya dengar banyak yang mungkin ada cedera-cedera gara-gara postur waktu kerja nggak bener. Ya. Nah, kalau selain penyebab dari cedera itu selain dari postur, apa memungkinkan nggak mungkin nutrisi apa yang kurang yang bikin dia lebih cepat cedera gitu? Misalnya kan yang saya tahu mungkin kurang vitamin tertentu atau mineral tertentu. Ya jadi mungkin lebih sering tegang otot atau kayak gitu. Apa ada penyebab dari sana nggak Dok? Gitu. Ya, bisa juga sih dari luar faktor pekerjaan ya, tapi pertama-tama itu kita selalu menilai dari pekerjaannya dulu ya. Posisi karyawan tersebut, posisi kita pada saat bekerja itu nanti kita bisa nilai secara objektif ya. Kita nilai nih, oh ternyata pada saat bekerja skornya bagus ya, resikonya ternyata rendah untuk terjadi gangguan otot rangka, tetapi karyawan tersebut mengeluh sakit gitu ya, berarti itu adalah faktornya kemungkinan di luar dari pekerjaan. Bisa dari nutrisi, betul Pak, dari nutrisi ya. Bisa juga sih dari BMI, indeks massa tubuh yang terlalu kurus, itu mudah sekali untuk terjadi gangguan otot rangka, atau terlalu gemuk ya, atau itu juga bisa memudahkan kita untuk terjadinya gangguan otot rangka. Tadi betul Pak dari nutrisi ya. Jadi kalau kita terlalu kurus atau terlalu gemuk itu juga menimbulkan masalah ya. Gampang pegel, gampang linu, gampang sakit. Nah, kekurangan vitamin B12 juga itu pengaruh ya. Vitamin B12, B6 ya, itu vitamin-vitamin neurotropik ya. Itu juga mempengaruhi sistem saraf kita ya. Jadi mudah kebas misalnya, jadi mudah kesemutan gitu ya. Itu juga pengaruh Pak, ada vitamin-vitamin tertentu gitu. Seperti itu mungkin Pak ya. Vitamin C juga sebenarnya untuk mencegah peradangan sendi loh Pak ya. Jadi kenapa kita suka ada suntik vitamin C ya, atau kita suka minum vitamin C gitu ya sebagai suplemen tambahan, itu ternyata untuk meredakan, untuk menghindari peradangan sendi. Kan kadang kita suka sakit di lutut ya, atau pegel-pegel di bahu apa segala macam, itu juga bisa terjadi karena kurangan vitamin C. Jadi ya kita harus konsumsi vitamin C ya. Gitu. Nah kebetulan di belakang ada suntik vitamin C, monggo silakan. Nah itu untuk
mengurangi peradangan ya, supaya nggak pegel-pegel, nggak gampang capek. Ya. Sore dok, Sore. saya mau tanya, jika sudah kena lower back pain gitu ya, apa yang perlu dilakukan? Apakah misal dengan olahraga, stretching gitu, atau terapi, atau ke dokter gitu? Ya. Jadi low back pain itu tuh sebenarnya bukan diagnosa ya. Low back pain itu kan bahasa Indonesianya adalah nyeri punggung bawah ya. Jadi itu tuh bukan diagnosa, tapi itu adalah keluhan sebenarnya ya, keluhan. Jadi low back pain itu karena apa? Ya, jadi misalnya yang paling sering adalah karena muscle spasme. Muscle spasme itu otot-ototnya tegang sekali, kencang sekali ya. Nah itu karena posisi tubuh kita pada saat bekerja dalam waktu yang lama itu tidak pas ya. Jadi menimbulkan ketegangan dari otot-otot sekitar tulang punggung bawah ya. Jadi itu yang bikin sakit sebenarnya, yang bikin pegel ya. Seharusnya kalau tidak mengubah struktur pada saat kita pulang, istirahat tuh hilang harusnya ya. Tapi kalau berkepanjangan terus menerus, nah itu perlu dicek ke dokter ya, bisa ke dokter saraf ya misalnya. Kemudian menjalani pemeriksaan penunjang dengan, contohnya yang paling sering adalah MRI gitu ya. Kita bisa melihat struktur tulangnya, kemudian struktur sendi-sendinya dan bantalan-bantalan sendinya itu kita bisa tahu ya. Itu kalau keluhan sakit punggung bawahnya terus-terusan, tapi kalau sehari 2 hari hilang ya sudah, itu berarti otot saja yang kaku ya. Tapi kalau terus-menerus dan bersifat kronis, kemungkinan ini otot bantalannya mungkin terganggu. Ada yang pernah tahu tentang HNP ya? HNP itu artinya ada penonjolan dari bantalan sendi. Jadi struktur tulang punggung itu kan berlapis-lapis gitu ya, berlapis-lapis dari mulai leher sampai ke ekor kita itu berlapis-lapis. Antara atas dan bawah itu ada bantalan sendi. Nah itu bantalan sendi itu isinya adalah cairan ya. Itu kalau keluar ya karena posisi tubuh kita atau karena saat kita mengangkat beban yang salah terlalu berat gitu ya, dia keluar gitu. Pada saat keluar dia menekan saraf. Nah itu sakitnya luar biasa. Itu sebaiknya pengobatannya lebih lanjut, pemeriksaannya lebih lanjut dengan dokter spesialis. Sore dok, saya Antike mau Ya. tanya. Tadi kan dokter menyebutkan kalau misalnya kekurangan vitamin tertentu bisa jadi sakit. Apakah begitu juga kalau misalnya dengan kelebihan vitamin tertentu, apakah bisa sakit juga? Gitu aja, terima kasih. Ya. Tentu sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu ya. Yang kurang tidak baik, yang berlebihan juga tidak baik. Jadi ya terlalu banyak juga nanti kasihan ginjalnya, kena kasihan pabriknya yang memetabolisme itu liver dan ginjalnya kena ya, tidak baik. Terlalu overdose vitamin tidak baik. Sebenarnya vitamin yang itu kita makan sehari-hari itu sudah ada vitamin, cuman kita suka merasa kurang gitu ya, pegel-pegel, kesemutan ya, berarti kita kurang vitamin B12, B6, B kompleks lah gitu ya. Nah itu kita konsumsi deh, suplemen atau ada makanan-makanan khusus ya, ikan ya, kemudian kacang-kacangan gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik-menarik semua. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan Ibu ya. Dok, mau nanya lagi. Tadi kan kalau dari segi kesehatan jiwa gitu ya, kalau lagi stres gitu kan katanya tadi boleh cerita ke orang lain gitu. Tapi kalau misalnya cerita hal yang sama tapi ke beberapa orang gitu, apakah itu masih termasuk kategori normal? Tapi setelah itu ya udah gitu, dia juga biasa aja gitu. Apakah normal gitu untuk mengatasi, salah satu cara mengatasi stres di kerjaan? Oh iya. Terima kasih. Ini berarti ada kasus ya ceritanya ya? Ya ceritanya. Hah? Ya ceritanya. Ceritanya ya. Ceritanya. Oke. Jadi begini, kalau misalnya yang diceritakan itu berulang-ulang, terus kemudian ini tergantung usianya juga Bu. Ya, kalau misalnya usianya mungkin sudah di atas 60, kita bisa ke arah demensia bisa juga.
Tapi kalau misalnya masih muda, tapi dia menceritakan yang berulang-ulang dan sama persis, bisa. Gitu. Jadi nanti bisa istilahnya konsultasi ke kami, ke psikiater, nanti kita bisa assessment, kita nilai. Bisa jadi dia hanya mengalami depresi, bisa jadi. Jadi kalau misalnya orang mengalami depresi itu pertama bisa sulit fokus, sulit konsentrasi, terus kemudian dia tidak ada minat yang tadinya dia suka apa jadi nggak suka, terus kemudian energinya jadi sering hilang, terus kemudian jadi sulit, tadi saya bilang sulit fokus konsentrasi, akibatnya apa? Yang dia ceritakan tuh sama terus, bisa terjadi hal seperti itu. Nah cuma ada kriteria tambahan, kalau misalnya depresi biasanya 2 minggu atau lebih kita baru bilang depresi. Kalau misalnya dia cuma seminggu tapi besoknya lagi sudah enggak, berarti belum masuk ke arah gangguan. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada gejala-gejala yang membuat sulit dalam aktivitas atau mungkin ketemu temen, ketemu orang kok agak ini ya, terus mungkin mengganggu ya. Nah seperti itu bisa mungkin disarankan. Jadi sekarang kadang-kadang orang ada stigma juga ya, kadang-kadang ke dokter jiwa itu nanti dianggap gila, dianggap gangguan jiwa berat, tidak. Jadi sekarang paradigmanya sudah berubah, jadi istilahnya yang mungkin kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu, sulit tidur, atau istilahnya cemas yang berlebih itu bisa konsultasi ke kami. Gitu. Mungkin kalau jawaban saya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Yuk, yang mau tanya silahkan, yang mungkin juga yang di belakang mau tanya. Mbak dari Pajajaran mau tanya, lagi stres, langsung dikasih hadiah. Bukan maksudnya bertanya, dikasih hadiah gitu ya. Ayo mau tanya? Enggak? Oke. Kalau enggak, Dok izin dokter mewakili teman-teman dari Boromius, dari Rumah Sakit Kawaluyaan mengasih hadiah ya Dok ya. Yang bertanya tadi kayaknya panitia juga. Yuk silakan naik untuk dapat hadiah Dok. Yuk silakan. Di tengah aja Dok ya. Berbaris. Lencang kanan. Sama kok Dok, sama aja. Oke, nah sekarang langsung ini dulu. Silakan Dokter Irwan, jangan turun. Oke, satu-satu. Oke, Dok, lebih dekat lagi Dok. Hei. Oke, berikutnya Dok Abi, mohon Edward. Oke. Oke, sekarang Dok boleh kita foto bareng kali ya? Kan dapat hadiah, dapat sertifikat. Oke, enggak lah. Oke. Oke, terima kasih Dokter Irwan, Dokter Edwardus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya, semoga juga nanti kita akan ketemu lagi untuk bincang-bincang ya Dok. Betul. Saya nggak mau ketemu dalam berbentuk masalah. Dok, ngomong-ngomong, praktek di mana? Saya di Cahaya Kawaluyan, Senin sampai Sabtu. So ya? Ya, seru. Senin sampai Sabtu jam? Ya, jam 8 sampai jam 1. 8 sampai jam 1. Akan sebegitu banyak orang yang akan stres dan juga memakai jasa untuk mencari pekerjaan dan sebagainya? Ya, lumayan. Ada beberapa juga sih ya yang konsultasi dengan saya, baik yang sehat maupun yang tidak sehat, Pak. Yang tidak sehat tentu untuk kembali lagi ke tempat kerja. Alhamdulillah gitu, gitu ya. Supaya pekerjaannya itu tidak memberatkan kondisi medisnya. Oke. Gitu, ya. Oke, kalau Dokter Edu sama juga?
Ya, sama saya juga di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Senin sampai Sabtu jam Lebih 8 lebih lama lagi nih. sampai jam 1 siang. Oke. Iya. Oke, Dok, terima kasih. Sama-sama, Ya, terima kasih. Terima kasih juga, boleh kita tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih, boleh kembali ke tempat, Dokter.